Kamu adalah perusahaan distributor dan ingin menggunakan Akret Online, tapi bingung cara menggunakannya. Padahal cara menggunakannya itu gampang banget. Dan nanti Akret Online dapat mengakomodir beberapa divisi pada perusahaan distributor. Kamu bisa catat penjualan dan pembelian, terus nanti kamu bisa kontrol utang dan piutang, terus nanti juga bisa kontrol persediaan, sampai nanti ke pembuatan laporan keuangan. Itu nanti kamu cukup satu software akuntansi aja, yaitu adalah Akret Online. Nah, terus bagaimana cara menggunakan Akret Online untuk perusahaan distributor? Kalau gitu kita langsung masuk aja ke penjelasan Akret Online untuk melihat penjelasan lebih lengkapnya. Nah, sekarang saya sudah ada di dalam database Akret Online. Untuk caranya, nanti kamu tinggal masuk ke modul persediaan di sini. Nah, nanti di sini ada fitur untuk barang dan jasa. Nanti kamu tinggal klik aja fiturnya. Kemudian nanti kamu diarahkan untuk penginputan barang dan jasa apa aja yang akan kamu jual di perusahaan kamu. Nah, nanti di sini terdiri dari beberapa tab. Nanti ada tab umum, terus nanti ada tab untuk penjualan atau pembelian, tab stok, terus nanti ada tab akun, tab gambar, dan tab lain-lain di sini. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perusahaan kamu. Nah, pertama nanti kita masukin dulu dari tab umum. Nah, tab umum di sini nanti kamu bisa masukin nama barangnya apa. Contoh kita mau jual sepatu, contohnya di sini. Kita input di sini sepatu, terus nanti kamu bisa masukin kategori barangnya di sini. Karena nanti saya tidak ada kategori barang, jadi saya pilihnya umum aja. Nah, kemudian di sini ada jenis barang. Nah, jenis barang di sini kita ada 4 jenis. Pertama itu adalah jenis yang persediaan. Ini nanti yang akan stoknya itu nanti akan kamu kontrol di perusahaan kamu. Nah, kemudian ini ada non persediaan. Nah, kalau non persediaan ini nanti stoknya nggak bisa kamu kontrol. Jadi nanti ketika kamu beli itu nanti langsung jadi beban. Nah, yang ketiga nanti di sini ada jenisnya itu jasa. Ini kalau kamu jual atau beli jasa di perusahaan kamu. Nah, yang terakhir ini adalah grup. Nah, untuk grup ini nanti digunakan jika kamu ingin menjual dalam bentuk bundling. Contohnya kayak parcel. Nah, parcel itu kan nanti biasanya di dalam itu terdapat banyak barang tuh, banyak item. Nah, nanti kamu bisa pakai jenis barang yang grup ini. Jadi nanti kamu bisa buat satu jenis barang, terus nanti di dalamnya terdapat banyak barangnya lagi. Nah, ini karena saya stoknya mau dikontrol, berarti nanti saya pilihnya itu persediaan di sini. Nah, selanjutnya nanti kamu bisa masukin barcode juga di sini dan nanti kode barang. Nah, kode barang ini juga nanti kamu bisa buat manual atau kamu bisa buat otomatis. Jadi nanti kamu bisa setting dulu. Nah, nanti kalau kamu mau buat otomatis, nanti kamu sesuaikannya itu di sini. Di modul pengaturan, terus nanti di sini ada fitur penomoran. Jadi nanti semua penomoran yang ada di Akret Online, kamu bisa setting secara otomatis. Tapi pertama kamu harus setting dulu di dalam fitur ini yang penomoran. Baru nanti kemudian semua penomoran yang ada di Akret Online itu berjalan otomatis. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kan kemudian kita udah ada namanya, terus jenis barangnya udah kita isi. Kemudian saya pilih satuannya. Satuannya saya pilih pieces di sini. Nah, nanti di Akret Online ini juga bisa lebih dari satu jenis satuan. Contoh, kamu pertama ini yang pieces. Kemudian nanti kamu di sini ada lusin. Contohnya. Nah, satu lusin, nanti kamu ditanya nih satu lusin itu berapa pieces. Contoh 12 pieces. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja di sini. Nah, selanjutnya nanti kamu masuk ke tab penjualan atau pembelian. Nah, di tab penjualan dan pembelian ini nanti kamu bisa masukin harga jualnya itu berapa. Terus nanti kamu bisa masukin tuh harga belinya berapa. Terus nanti kamu juga bisa masukin PPN. Jadi nanti kamu ditanya nih, barang ini kamu pakai PPN atau enggak. Berarti nanti kamu sesuaikannya itu di sini. Nah, kalau untuk harga jual di sini di Akret Online itu ada 3 jenis. Pertama, nanti kita bisa jual harga jualnya itu yang pakai multi satuan. Jadi nanti kamu ketika jualnya itu berbeda jenis satuannya, itu nanti harganya bisa berubah sesuai dengan satuan yang dia beli. Contoh nanti misalnya pieces itu dia ngejualnya 10.000. Nah, nanti kalau dia jualnya lusin itu harga per lusinnya jadi 100.000, contohnya kayak gitu. Nah, itu nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, itu untuk jenis harga yang pertama. Nah, yang jenis harga kedua nanti di Akret Online itu juga bisa menjual dengan harga member. Jadi nanti ketika kamu ada member khusus yang ingin membeli ke perusahaan kamu, itu kan biasanya kalau member itu punya harga khusus nih ketika beli. Nah, nanti kamu bisa atur juga di Akret Online. Nah, yang ketiga itu nanti kalau kamu pakai harga grosir. Nanti juga di sini kita ada harga grosir di sini. Nah, ini biasanya kalau dia belinya tuh banyak. Nah, biasanya distributor itu pakai harga grosir. Jadi misalnya beli dari 0 sampai 10 itu harganya berapa. Terus nanti dari 10 sampai 50 itu harganya berapa. Nah, nanti misalnya 50 sampai 100 itu harganya berapa. Nah, biasanya kalau untuk makin banyak kuantitasnya itu nanti harganya itu jadi lebih murah. Nah, itu yang dinamakan harga grosir.
Nah, mungkin nanti kalau untuk penjelasan semua harganya, saya akan buat di video terpisah supaya nanti penjelasannya lebih lengkap. Takutnya nanti kalau di sini penjelasannya itu nanti videonya akan jadi lebih panjang. Jadi nanti kita fokus dulu ke penjelasan software distributornya dulu. Nah, ini karena saya mau kosongin aja, berarti ini saya lewatin aja. Terus nanti di sini ada stok. Ini tab stok ini nanti kalau kamu input stok awal atau saldo awalnya, nanti kamu bisa masukin di sini. Kemudian nanti kamu bisa atur akun perkiraannya. Nanti juga kamu bisa upload gambarnya dan kemudian di line-line ini nanti untuk dimensinya. Atau nanti kamu bisa ada catatan tambahan di sini. Nah, kalau udah nanti kamu tinggal simpan. Nah, sekarang berarti kita punya satu barang nih. Namanya itu sepatu. Nah, ini yang tadi kita sudah berhasil buat nih namanya sepatu. Nah, kemudian nanti saya buat satu lagi barangnya, kita buatnya itu sendal contohnya. Ini sendal, kita pakai persediaan, satuannya pieces, emang. Satuannya kita pieces. Nah, kalau udah kita simpan sekarang. Nah, berarti sekarang kita punya dua jenis barang nih di sini. Ada sendal sama sepatu. Nah, kemudian nanti di Akurat Online ini enaknya itu kita ada fitur multi gudang dan ini nanti gratis. Jadi kamu bisa gunakan multi gudang di sini. Nah, nanti fiturnya udah disediakan di sini. Jadi nanti kamu tinggal klik aja fitur yang di gudang, ini ada di modul persediaan. Nanti kamu tinggal klik. Nah, nanti kamu tinggal isi nih. Kamu punya gudang apa aja di perusahaan kamu. Ini kan baru pertama ini kita hanya ada gudang utama. Contoh kita mau ada gudang tambahan lagi. Kita ada gudang Bekasi. Ini kita simpan. Nah, kemudian nanti satu lagi ini ada gudang Jakarta. Nah, berarti sekarang kita sudah punya 3 gudang. Pertama kita ada gudang Bekasi, terus nanti ada gudang Jakarta, dan kemudian nanti yang terakhir itu adalah gudang utama. Nah, ini kita udah berhasil untuk buat multi gudang di sini. Selanjutnya kita akan coba untuk simulasi transaksinya di Akurat Online. Ini kan kita stoknya masih kosong nih di sini. Nah, sekarang kita contohnya pengen beli barang nih ke supplier. Itu caranya gimana? Nah, untuk caranya nanti kita masuk ke modul pembelian di sini. Nah, untuk di dalam modul pembelian ini nanti kita tersedia untuk fitur pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur sampai ke pembayaran pembelian. Nah, ini adalah alur pembelian yang ada di Akurat Online. Nah, selain itu nanti ada satu fitur tambahan di modul persediaan. Ini nanti biasanya itu dipakai oleh orang gudang. Jadi nanti ketika orang gudang stoknya itu kosong, nah biasanya kan orang gudang itu pengen minta nih ke bagian purchasing untuk membeli barang tersebut. Nah, nanti orang gudang itu bisa pakai fitur permintaan barang ini. Jadi nanti fitur ini nanti akan nyambung atau akan nge-link ke fitur pesanan pembelian di sini. Nah, kalau gitu nanti saya akan prakteknya itu dari fitur permintaan barang aja. Jadi nanti untuk alur fullnya biar kamu kelihatan. Kalau gitu kita langsung mulai aja. Pertama kita masuk ke fitur permintaan barang di sini. Nah, permintaan barang ini kan tadi yang saya bilang sebelumnya itu nanti digunakan oleh bagian gudang. Ketika nanti si orang gudang itu punya stok yang kosong, nah orang gudang itu kan nanti info nih, Pak, saya mau beli barang ini dong. Barang ini soalnya kosong nih, tolong belikan dengan kuantitas sekian. Nah, nanti si orang gudang tinggal input aja di sini. Nanti kamu tinggal masukin tanggal itu berapa, terus nanti kamu tinggal pilih nih, kamu mau beli apa. Contoh kita mau beli sepatu. Sepatu ini contohnya kita mau beli 100. Kita lanjut, kemudian selanjutnya kita mau beli sendal. Sendal ini kita mau belinya 200 contohnya. Nah, ini kita udah selesai. Nah, kalau orang gudang ini nanti ketika input fitur permintaan barang ini, dia nggak perlu input harganya. Karena biasanya si orang gudang itu kan dia nggak perlu tahu harganya. Jadi yang penting tuh kuantitas sama jenis barangnya apa aja. Jadi nanti ketika orang gudang itu input, dia hanya diminta itu untuk masukin jenis barangnya itu apa, nama barangnya, kemudian dia kuantitasnya itu berapa yang pengen dibeli. Nah, kalau udah nanti kamu tinggal simpan. Nah, ini kalau gede gini berarti dia udah berhasil nih, udah berhasil buat permintaan barang. Nah, ini nanti juga kita ada untuk print out-nya. Jadi nanti setiap transaksi yang diinput di Akurat Online itu, kita punya template print out-nya. Dan template ini nanti kamu bisa edit sesuai dengan kebutuhan di perusahaan kamu. Jadi nanti kita sediain fiturnya juga untuk edit template-nya. Nah, ini adalah contoh template bawaan dari Akurat Online. Nah, ini yang tadi saya bilang sebelumnya, ini nanti kamu bisa edit sesuai dengan kebutuhan di perusahaan kamu. Nah, berdasarkan informasi di sini nanti kan kelihatan nih. Oh, ternyata si orang gudang ini minta barang nih.
permintaan barang. Tanggal 8 Mei itu yang diminta itu adalah sepatu 100 pieces. Kemudian nanti ada sendal 200 pieces. Nah, nanti kamu bisa print terus nanti kamu bisa tanda tangan ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang berikutnya. Ini kan udah selesai nih permintaan barang. Ini kita close dulu, berarti sekarang kita masuk ke pesanan pembelian di sini. Nah, sekarang kita masuk ke modul pembelian, terus pilih fitur pesanan pembelian. Nah, ini berarti sekarang kita buat PO nih, kita buat PO ke supplier. Nah, untuk buat PO ini kan biasanya dilakukan oleh bagian purchasing. Nah, bagian purchasing ini baru nanti diminta nama pemasoknya itu siapa, terus nanti kita juga diminta untuk harganya itu berapa. Nah, nanti kamu tinggal pilih aja suppliernya. Ini kan karena saya database baru, jadi masih kosong nih. Ini nanti saya isi aja contoh supplier A namanya. Nah, sekarang kita punya nama supplier itu namanya supplier A. Terus nanti kita di sini nggak perlu input lagi nih jenis barangnya itu apa aja yang kita mau beli. Berarti nanti kita tinggal tarik aja, kita ambil, terus nanti kamu tinggal ambil dari permintaan barang. Kemudian nanti kamu tinggal klik aja di sini. Nah, nanti muncul nih. Oh, ternyata kita ada permintaan barang nih dari orang gudang. Ini sepatu 100 pieces dan sendal 200 pieces. Nah, di sini karena nanti ini diinput oleh bagian purchasing, baru nanti diminta untuk penginputan harganya. Jadi nanti kamu ditanya nih, harganya itu berapa? Contoh kita mau sepatu ini harganya 100.000 satunya. Nanti kita tinggal input aja. Kemudian nanti di sini sendalnya itu berapa? Contoh sendalnya 75.000. Nah, ini kita lanjut di sini. Nah, kemudian kalau kamu udah selesai, baru kamu simpan di sini. Oh, maaf, ini alamatnya harus diisi. Saya edit dulu sebentar. Ini alamatnya nanti ada di sini. Nah, kamu tinggal klik aja di sini alamatnya. Contoh alamatnya Bekasi. Nah, kita simpan ulang. Nah, ini kita udah berhasil untuk buat pesanan pembelian. Nanti di sini ada kelihatan nih. Oh, kita udah buat PO ini ke supplier A. Itu statusnya masih menunggu diproses. Itu totalnya 25 juta. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang selanjutnya. Ini kan kita udah berhasil nih buat PO. Nah, untuk tahap selanjutnya nanti di sini penerimaan barang. Jadi nanti kamu tinggal klik aja fiturnya. Nah, kalau untuk fitur ini berarti nanti kita udah terima barang nih dari supplier. Jadi nanti kita tinggal pilih aja itu terima barangnya dari mana. Ini kita ada supplier A di sini. Nah, kemudian ini kamu masukin nih nomor terimanya itu apa. Jadi nomor terima ini adalah nomor surat jalan yang dikasih oleh supplier. Ini nanti kita masukin aja, contoh saya mau masukin ini, SJP001. Nah, selanjutnya kita klik ambil lagi. Kita ambil dari pesanan. Nanti kamu tinggal pilih aja transaksinya. Nah, ini lanjut. Nah, nanti di sini cuma muncul informasi tentang nama barang dan kuantitas. Karena nanti ini digunakan oleh orang gudang juga biasanya. Jadi nanti untuk penerimaan barang masuk ke dalam perusahaan. Nah, sebelum ini saya simpan, ini kan biasanya kalau untuk penerimaan barang itu biasanya nanti udah terbentuk jurnal. Jadi nanti berarti ada laporan yang akan bergerak. Jadi nanti kamu tinggal lihat nih di sini, kita sediain modul laporan, terus nanti kamu fitur daftar laporan di sini kamu klik. Nah, nanti kamu tinggal lihat nih, kamu mau lihat laporan apa. Pertama, saya mau lihat laporan racanya. Nanti kamu tinggal klik tampilkan. Nah, ini kan masih kosong semua nih. Nah, kemudian saya mau lihat di laporan persediaannya juga. Nanti di laporan persediaan itu kita ada kartu stok persediaan di sini. Nah, nanti kamu tinggal pilih nih barang dan jasanya itu apa. Saya mau pilih sendal dan sepatu. Nah, ini tampilkan. Nah, nanti kelihatan kayak gini nih. Ini kan juga masih kosong di sini. Nah, selanjutnya nanti kalau kamu pengen buka laporan lainnya, kamu tinggal pilih aja. Laporan apa aja yang kamu pengen buka. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke transaksinya. Ini kan tadi kita belum simpan nih transaksinya. Oh ya, di sini nanti di penerimaan barang ini nanti kamu juga bisa langsung pilih nih gudangnya itu kemana. Jadi ketika kamu input, nah nanti di sini ada pilihan gudang. Jadi nanti ini diterimanya tuh ke gudang mana. Contoh saya mau masukinnya nih ke gudang Jakarta. Ini juga yang sendal saya mau ganti ke gudang Jakarta. Nah, kalau udah oke, baru kamu simpan. Nah, kalau kita gini berarti kamu udah berhasil untuk penerimaan barang. Nah, sekarang kita cek di daftar laporannya. Ini kan tadi laporan racanya ini masih kosong. Nah, sekarang kita refresh. Nah, nanti masuk nih. Kita udah ada nilai persediaan sebanyak 25 juta.
Nah, nanti di sini juga ada hutang pembelian belum ditagih senilai 25 juta. Karena si supplier ini kan baru ngirim barang nih, belum ngirim invoice. Jadi nanti kalau udah ngirim invoice, ini nanti akan berubah juga. Nah, nanti kita cek juga di laporan kartu stoknya, ini nanti kelihatan nih. Nah, ini kan tadi kita sendal nih. Sendal penerimaannya itu dari supplier A, itu kuantitas masuknya sebanyak 200, ini ada di gudang Jakarta. Nah, kalau kamu lihat juga di laporan sepatunya, nanti juga sama. Ada penerimaan dari supplier A sebanyak 100 itu masuk ke gudang Jakarta. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi yang selanjutnya. Ini kan penerimaan barang udah. Ini bentar saya close dulu di sini, nanti biar nggak terlalu banyak. Nah, untuk yang selanjutnya, nanti kita masuk lagi ke modul pembelian. Di sini nanti kita buat faktur pembelian. Jadi nanti untuk faktur pembelian ini berarti si supplier udah menagihkan tagihan ke perusahaan kita. Tadi kan kita baru nerima barang aja nih dari supplier. Nah, sekarang si supplier ini pengen nagih nih. Berarti nanti kamu tinggal input aja di faktur pembelian. Nah, nanti kamu tinggal pilih di sini suppliernya itu apa. Nah, nanti di sini kamu tinggal pilih. Kamu tinggal ambil aja dari penerimaan barang tadi kita yang terakhir. Sekarang kamu tinggal pilih transaksinya. Nah, tadi kita ada ini SCP-001, sekarang kita lanjut. Nah, nanti di sini kamu diminta diisi untuk nomor fakturnya. Nomor faktur ini biasanya nomor invoice yang dikasih oleh supplier. Nanti kamu tinggal isi di sini. Nah, ini kalau udah oke, ini standar alamatnya kita isi juga. Nah, ini Bekasi. Nah, ini udah oke nih. Sekarang kita tinggal simpan. Nah, sekarang kita lihat lagi daftar laporannya. Nah, ini tadi kan kita lihat lagi ke laporan raja. Ini kan tadi masih hutang pembelian belum tiga nih. Sekarang kita refresh. Nah, nanti ini dia udah jadi utang usaha. Karena si supplier ini kan udah ngasih invoice ke kita. Kita udah ditagih oleh supplier. Jadi ini masuk ke hutang usaha. Selanjutnya kita juga ada laporan untuk utang di sini. Jadi nanti kelihatan nih kamu bisa kontrol utang. Nanti kamu tinggal pilih per tanggalnya berapa, kamu tampilkan. Nah, nanti kelihatan nih. Oh, kita punya utang ke supplier A ini pada tanggal 8 Mei itu senilai 25 juta. Nah, ini nanti berarti yang harus kita bayar di sini. Nah, sekarang ini kan kita udah selesai nih, kita udah buat faktur pembelian. Selanjutnya itu kita pengen bayar nih, kita mau bayar faktur pembeliannya. Berarti nanti kita masuk lagi ke modul pembelian di sini. Nah, nanti kita pilih fitur pembayaran pembelian. Nah, fitur ini nanti kita untuk membayar faktur yang ke supplier atau kita membayar hutang. Nanti kamu tinggal pilih nih, kamu mau bayarnya itu ke mana. Tadi kan kita ke supplier A nih pembayarannya. Kita klik supplier A. Nah, nanti kamu di sini kamu akan pilih bank itu apa. Jadi nanti kalau kamu klik, nah nanti kelihatan nih. Nah, ini adalah akun kas dan bank yang kamu punya di perusahaan kamu. Jadi ini kan saya baru punyanya itu kas kecil sama bank dan deposito bank. Nah, nanti kalau kamu di sini ada bank BCA, bank Mandiri, nanti kamu bisa tambahin aja di sini. Nah, ini karena saya juga database kosong, jadi ini saldonya kita masih kosong. Nanti contohnya kita mau bayar pakai bank di sini. Nah, kemudian kamu tinggal klik ambil aja. Kamu klik lanjut. Nah, nanti kelihatan nih. Oh, kita punya total utang nih sebanyak 25 juta. Nah, kalau kamu pengen pembayarannya parsial, nanti kamu tinggal klik aja di sini. Nah, nanti kamu bisa edit nih. Kamu mau bayarnya berapa dulu. Kalau udah, baru kamu klik lanjut lagi. Baru kamu klik yang di sini, hitung nilai pembayaran. Nah, ini kan udah selesai nih, udah selesai semuanya. Nah, kalau udah oke, baru kamu simpan. Nah, ini berarti kamu udah selesai untuk bayar hutang ke supplier A. Sekarang kita cek lagi di daftar laporannya. Pertama kita cek di neracanya. Ini kan titik kita masih ada utang usaha nih kok, 25 juta. Nah, sekarang kita refresh. Nah, ini utang usahanya kosong. Dan di sini saldo di bank kita jadi minus 25 juta. Karena kan tadi kita itu saldonya masih kosong. Tapi kita tadi bayar utang. Jadi saldonya itu minus. Selain itu tadi kan kita juga udah buka untuk laporan utangnya di sini. Sekarang kamu bisa cek laporan utangnya. Ini kan tadi kita udah bayar nih utangnya. Otomatis kita udah nggak punya utang nih ke supplier A. Kalau kamu refresh, nah ini nanti kosong. Ini berarti nanti semua utang kita itu udah lunas. Jadi kita udah nggak ada utang lagi di sini. Nah, kalau kamu cek lagi di barang dan jasanya, ini kan tadi kita udah masih kosong-kosong nih. Kalau kita refresh, ini nanti udah kelihatan nih. Oh, ternyata ada sendal 200 pieces, terus nanti ada sepatu itu sebanyak 100 pieces. Dan di sini juga karena kita tadi udah pakai multi gudang, nanti kita juga bisa lihat nih barang per gudangnya. Nah, nanti ini adalah tampilan untuk barang per gudang, nanti kamu bisa editnya di sini. Mau lihat dari mana? Contoh saya mau lihat gudang.
Kemudian saya pengen lihat gudang Jakarta. Oh maaf, gudang Jakarta. Ini saya mau lihat di satuan satu aja, baru kamu refresh. Nah, ini nanti kamu bisa lihat hasilnya begini. Nah, kalau kamu pengen lihat barang, kamu bisa edit lagi barang ya. Nah, sekarang kamu contohnya mau lihat sendal, nah kamu tinggal refresh. Nanti kelihatan nih, oh ternyata sendal ini cuma ada di gudang Jakarta sebanyak 200 pieces. Jadi nanti kalau kamu ternyata sendal ini ada di beberapa gudang stok ya, nanti akan muncul di sini nih. Semua stok yang ada di gudang kamu. Nah, ini kan berarti kita udah selesai nih buat transaksi pembelian. Selanjutnya, bagaimana caranya kalau kita mau input transaksi penjualan di dalam Makro Online? Nah, sebenarnya itu caranya gampang banget, itu nggak terlalu jauh beda kayak transaksi pembelian, cuma nanti kita terpisah nih modulnya. Nah, tadi kan kita masuknya ke modul pembelian, sekarang kita pakainya modul penjualan di sini. Nah, ini saya close dulu sebentar, ini saya close. Barang pegudangnya saya close juga, ini faktur belum lunasnya. Kita gantinya itu ke piutang. Jadi nanti selain untuk laporan utang, kita juga ada laporan piutangnya. Ini kita cek ke faktur belum lunas. Kita buka, ini kan masih kosong. Kemudian kita buka juga laporan laba ruginya. Nah, ini kita buka laporan laba ruginya. Nah, ini nanti kayak gini tampilannya. Ini juga kita masih kosong karena kita belum melakukan penjualan. Sekarang kita simulasi untuk transaksi penjualannya. Pertama, kita masuk ke modul penjualan di sini. Nah, untuk transaksi penjualan itu nanti disediakan fitur dari penawaran penjualan, terus nanti ada pesanan, pengiriman, faktur, penerimaan. Nah, ini adalah alur transaksi yang ada di Akrobat Online. Nah, untuk alur ini nanti kamu nggak perlu mengikuti 100%. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan aja dengan alur yang ada di perusahaan kamu. Nah, selain itu nanti di modul penjualan ini kita ada fitur khusus. Itu ada pertama itu adalah tukar faktur di sini. Nah, nanti fitur ini bisa kamu gunakan untuk menagih faktur ke pelanggan kamu. Contoh si pelanggan kamu nih bayarnya tiap minggu nih contohnya. Nah, tiap minggu itu kan biasanya si pelanggan itu udah beli barang nih. Beberapa kali beli barang. Nah, nanti kamu faktur itu bisa kamu kumpulkan. Nah, nanti kamu bisa tagihkan sekaligus di setiap minggu atau di setiap periode yang kamu tentukan. Nah, nanti kamu bisa pakai fitur tukar faktur di sini. Nah, kalau untuk fitur pengepakan barang ini nanti juga kamu bisa gunakan untuk perusahaan distributor. Jadi biasanya si distributor itu kan sekali kirim barang itu akan banyak nih kuantitasnya. Dan biasanya itu nanti dari satu mobil truk atau satu mobil box contohnya, itu di dalamnya akan terdapat beberapa DO atau terdapat beberapa surat jalan ke pelanggan. Nah, nanti kamu bisa menggunakan fitur ini supaya kamu memudahkan si pengirim barang untuk menyiapkan barang yang akan dikirim. Nah, mungkin nanti untuk penjelasan dua fitur ini saya akan jelaskan juga di video terpisah, nanti supaya penjelasan itu lebih lengkap dan lebih jelas. Dan nanti untuk durasi video ini juga nanti nggak akan jadi terlalu panjang. Mungkin nanti kalau kamu ada pertanyaan atau kamu ada yang ingin disampaikan, kamu bisa juga tulis di kolom komentar, nanti supaya saya bisa buatkan juga video yang terpisah. Jadi nanti biar sekalian saya jelaskan. Nah, sekarang kita balik lagi ke transaksi penjualannya. Contohnya saya mau mulainya itu dari pesanan penjualan aja di sini. Kita klik pesanan penjualan. Nah, nanti di sini kamu tinggal pilih nih kamu pelanggannya itu namanya siapa. Contoh namanya PTA. Nah, di sini baru kamu pilih nih. Si PTA ini mau belinya itu apa? Ternyata si PTA ini pengen belinya itu sepatu sebanyak 25 pieces. Kita jual barangnya itu seharga 200.000 nih contohnya sepatunya. Kamu lanjut, nah selanjutnya si PTA ini juga pengen beli sendal. Sekarang kita tinggal masukin sendalnya. Contoh dia mau beli sendalnya 30 pieces, itu harganya 175.000 contohnya. Nah, kalau udah oke, baru kamu klik lanjut di sini. Oh ya, di sini juga nanti ketika kamu input barang, kamu juga akan ditanya nih gudangnya. Jadi nanti kamu bisa pilih nih, kamu pengen ngambil itu dari gudang mana. Nah, ini kan tadi saya gudang Jakarta. Saya pilih, nah ini yang sendalnya juga saya pilihnya dari gudang Jakarta. Nah, di sini juga kamu ada tab untuk informasi. Di sini kamu bisa masukin syarat pembayarannya. Terus nanti kamu bisa masukin alamatnya juga di sini. Nah, nanti kamu bisa masukin juga tanggal pengiriman dan info pajaknya. Jadi kamu bisa kena pajak atau enggak. Nanti kamu bisa masukin informasi lainnya.
Nah, ini contoh kita mau ngirimnya ke Jakarta. Nah, ini kan udah oke nih pesanan penjualannya, baru kamu klik simpan. Nah, ini kita udah berhasil untuk buat pesanan penjualan. Sekarang kita masuk ke transaksi yang selanjutnya. Transaksi yang selanjutnya adalah pengiriman pesanan. Nah, di pengiriman pesanan ini baru ada jurnal yang terbentuk. Berarti nanti ada laporan juga yang bisa kamu cek. Karena kalau di pesanan penjualan ini kan dia belum ada jurnal nih. Dia baru catat aja transaksinya. Nah, sekarang kalau pengiriman pesanan ini berarti nanti ada barang yang keluar dari perusahaan kita. Nanti kamu tinggal pilih aja kamu kirimnya itu kemana. Nah, tadi kan kita ke PTA. Nah, selanjutnya kamu tinggal klik ambil di sini. Kita ambil dari pesanan penjualan. Kamu tinggal klik. Nah, nanti kamu tinggal pilih transaksinya. Oh, ternyata kita akan kirim sepatu sebanyak 25 pieces dan sendal sebanyak 30 pieces. Nah, sekarang kita simpan. Nah, ini kita udah berhasil nih buat surat jalan atau buat pengiriman pesanan ke pelanggan. Sekarang kita cek ke daftar laporan ya. Ini kita lihat di kartu stoknya pertama. Ini kita refresh dulu. Nah, nanti kelihatan nih. Oh, ternyata kita di barang sendal ini kita ada pengiriman pesanan nih. Pengiriman ke PTA itu sebanyak 30. Jadi nanti kuantitas akhir kita yang tersedia itu hanya 170 di gudang Jakarta. Kalau kamu lihat di sepatunya itu nanti juga sama, nanti kelihatan nih kuantitas akhirnya jadi 75. Nah, kemudian kita lihat di neracanya. Jadi kan neraca kita ada 25 juta nih di persediaan. Sekarang kita refresh. Nah, nanti kelihatan nih. Kita ada persediaan terkirim 4.750.000. Dan nilai persediaan kita jadi 20.250.000. Ini berarti kita ada persediaan atau kita ada barang yang dikirim ke pelanggan. Berarti ini barang kita masih di jalan nih. Nah, selanjutnya setelah transaksi pengiriman pesanan atau pembuatan surat jalan, kita masuk ke transaksi yang selanjutnya. Transaksi yang selanjutnya itu adalah transaksi untuk pembuatan faktur. Nanti kamu tinggal masuk lagi ke modul penjualan. Di sini kita ada fitur faktur penjualan. Kamu klik aja. Nah, nanti di sini kamu tinggal pilih nih. Pelanggannya itu siapa? Kan tadi kita PTA ya. Kita pilih PTA, kita klik ambil dari pengiriman. Kita cari transaksinya. Nah, kamu lanjut. Nah, baru nanti kelihatan nih. Oh, kita akan buat faktur ke PTA. Itu sepatu sebanyak 25 pieces dan sendal sebanyak 30 pieces. Itu totalnya 10.250.000. Maka kalau kamu udah oke, kamu tinggal klik simpan. Nah, ini kita udah berhasil nih buat invoice ke PTA. Kita lihat lagi di daftar laporannya, di neracanya itu pasti ada perubahan. Nah, tadi kan kita di sini ada persediaan terkirim nih. Nah, persediaan terkirim itu nanti akan berubah jadi piutang usaha. Nah, selain itu nanti kamu bisa cek juga di faktur belum lunasnya. Ini adalah laporan piutangnya. Nah, nanti kelihatan nih, oh ternyata kita punya piutang nih. Ini kita ada PTA, itu masih hutang ke kita senilai 10.250.000. Nah, kalau kamu lihat di laporan laba ruginya, nanti juga ada pendapatan di sini. Nah, nanti kelihatan nih. Oh, ternyata kita ada penjualan itu sebanyak 10.250.000. Ini dengan HPP-nya 4.750, berarti kita punya laba kotor 5.500.000. Nah, nanti kamu di sini juga ada laba bersihnya. Kamu juga bisa lihat laba bersihnya di sini. Cuma ini kan karena kita belum catat beban-beban lainnya. Jadi kita baru hanya di laba kotor, itu sama kayak laba bersihnya. Nanti juga kita akan praktek untuk pencatatan beban ya Create Online. Sekarang kita lanjutin dulu untuk transaksi penjualannya. Ini kan kita baru buat invoice nih. Berarti kita baru nagih ke pelanggan. Nah, gimana caranya kalau kita pengen masukin pembayaran pelanggan tersebut? Jadi si pelanggan ini pengen ngelunasin nih utangnya. Nah, kita tinggal masuk ke modul pembelian lagi. Nanti di sini kita ada fitur untuk penerimaan penjualan. Nah, nanti di sini kamu tinggal tanya nih, kamu terimanya itu dari mana? Tadi kan kita dari PTA. PTA ini pengen bayar ke kita. Terus akunnya itu kemana? Akun kas dan banknya. Nah, nanti kamu tinggal pilih nih, uangnya ini kalau si customer ini bayar, itu masuknya kemana? Contoh kita mau masuknya ke kas kecil nih, uangnya. Nanti kamu tinggal klik ambil. Nah, kita klik lanjut di sini. Nah, kita selanjutnya klik hitung nilai pembayaran. Sekarang kita simpan. Nah, kalau udah gini berarti si customer ini udah berhasil bayar ke kita. Sekarang kita cek lagi di daftar laporannya.
Pertama kita cek di neracanya, ini kan kita tadi masih punya piutang usaha nih. Kita refresh. Nah, nanti piutang usahanya itu jadi 0, kemudian piutang usaha itu jadi kas kecil di sini. Karena kan tadi kita masuknya itu uangnya ke kas kecil. Jadi saldo kas kecilnya akan bertambah. Sekarang kita cek di kartu stoknya itu udah berubah. Kita lihat di faktur lunasnya. Dan nanti akan hilang piutangnya. Kemudian di laporan laba ruginya nih juga nanti nggak ada perubahan. Karena kita tadi udah masuknya itu di faktur penjualannya. Nah, nanti sebenarnya untuk transaksi penjualan ini kamu bisa lihat laporan penjualannya lainnya. Nanti kamu bisa cek di sini nih. Nanti kamu disediakan banyak laporan di sini. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja kamu pengen buka laporan yang mana. Nah, sekarang kita udah selesai nih untuk pencatatan transaksi pembulian, terus nanti kita juga udah transaksi penjualan, tadi kita juga udah selesai. Sekarang kita akan simulasi untuk pencatatan biaya atau biaya beban di Akurat Online. Nah, caranya itu gampang banget. Ini kita close dulu pertama. Ini kita close. Nah, untuk pencatatan beban nanti kamu bisa pakai fitur yang ada di modul Cash and Bank di sini. Nah, nanti kamu tinggal pilih yang fitur pembayaran. Nah, di sini nanti kamu diminta nih, kamu pakai akun Cash and Bank itu dari mana? Contoh saya mau bayar itu pakai kas kecil. Nah, di sini kamu tinggal pilih kamu mau bayar apa nih. Nanti kamu tinggal cari aja. Nah, ini kan ini karena kan saya pakai database yang ada di Akurat Online, database kosong. Berarti ini akun-akunnya hanya akun-akun yang disediakan oleh Akurat Online. Nanti kalau kamu misalnya ada akun tambahan, kamu nanti pasti akan muncul di sini juga. Nah, contohnya saya mau bayar beban listrik. Senilai 500.000 di sini. Kemudian saya mau bayar beban apa lagi? Nanti kamu tinggal pilih aja kamu mau bayar beban apa lagi. Contoh telekomunikasi di sini 200.000. Nah, udah oke, baru kamu simpan. Nah, seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, kalau semua transaksi di Akurat Online itu nanti ada hasil desain cetakannya. Nah, template-nya nanti kamu bisa edit. Ini contohnya kita lihat untuk pembayaran bebannya. Nah, ini nanti contohnya kayak gini. Kita ada untuk pembayaran, itu untuk bayar listrik senilai 500.000 dan beban telekomunikasi senilai 200.000. Itu totalnya jadi 700.000. Nah, sekarang kita lihat di daftar laporannya. Ini kan tadi kita udah ada pencatatan beban nih. Otomatis di laporan laba ruginya pasti akan ada perubahan. Nah, kamu tinggal scroll aja ke bawah. Nah, nanti masuk nih. Ternyata ada beban listrik 500.000 dan beban telekomunikasi 200.000. Jadi total beban kita ada 700.000. Nah, laba bersihnya nanti berarti laba kotor dikurangi dengan beban operasional yang ada di perusahaan kamu. Nah, nanti contohnya jadi 4.800.000. Nah, itu tadi adalah penjelasan untuk cara menggunakan Akurat Online untuk perusahaan distributor. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.